contohnya bisa besar kita lihat jelas. Kalau yang kecil-kecil ini rumah rakyat, masyarakat biasa. Nah, terima kasih. Ini hutan rakyat yang tidak bisa diganggu, ini hutan adat. Ini hutan adat. Oke, teman-teman pasti tahu. Ini posisinya ini hutan. Ini hutan adat yang tidak diganggu. Ini wilayah keagamaan. Ini kantor klasis, dia punya wilayah, ini tidak bisa diganggu. Karena kita sudah bagi-bagi. Dari sini, ini wilayah masjid, ini tidak bisa diganggu. Ini hutan adat, wilayah. Perkebunan kakao rakyat hanya ada di sini. Dia kecil sekali. Yang ini tidak bisa diganggu semuanya. Ini wilayah perusahaan. Silakan. Yang saya lanjut, dari sini kan sudah ada. Lanjut batas, pokoknya jalan bareng sampai di atas ini tuh semua perusahaan. Tidak bisa diganggu juga. Oh, berapa Ya, mungkin kalau masalah bandara di bandara di PT ini tuh dari pemimpin atas sih kita. Ya. Jadi kalau kata itu kantornya tunggu di samping pinggir bandara. Jadi bandaranya ditinggal ke bawah. Terima kasih. Tidak ada lahan kosong lagi di sini. Jadi cuma ekonomi bisnis saja bisa berkembang. Ya. Oke, silakan. Sudah cukup. Terima kasih. Oke, silakan teman-teman yang lain silakan memberikan tanggapan. Kira-kira bagaimana pembangunan kakaonya ke depan? Saya mau bertanya pada Ibu. Ya, silakan Ibu Dudu atau Ibu Nomi. Main dulu. Oh, belum dulu. Saya kan juga Oh, saya dulu kalau begitu. Oke, terima kasih ya atas presentasinya. Kalau di sini saya mulai tergambar, walaupun saya belum pernah ke sini, tapi dari penjelasan Bapak saya bisa dapat gambaran. Ternyata dari semua peta sketsa desa yang digambarkan ini lebih luas hutan adat dibandingkan pemukiman, gitu ya? Iya. Oke. Itu diatur berdasarkan aturan adat. Oke. Nah, kalau demikian, kira-kira di dalam ini satu desa ya? Ya, satu desa. Dalam satu desa ini berapa jumlah penduduknya? Jumlah penduduk. Kakaknya 1.773. 1.700. Berapa jiwa? 4.300. Rata-rata 4 per kakak ya. 4.000. Nah, 4.700 itu di mana sumber ekonominya? Jadi dua saja sumber ekonomi. Apa? Di perusahaan, Oh, bekerja dengan di laut. perusahaan. Terus kemudian pegawai negeri. Oh, Gitu. jadi pekerjaannya di situ ya. Ya. Dan itu sudah dianggap mencukupi kah? Sudah sejahtera kan masyarakatnya? Dirasa ini sejahtera ini relatif ya. Ya. Pandangan saya sejahtera itu beda, mungkin orang masyarakat di sana bagaimana? Ya, kalau mau dilihat sejahtera sebenarnya tidak. Kenapa? Apanya yang kurang? Kan kalau kita lihat sandang pangan papan itu kadang kurang. Kira-kira menurut Bapak itu penyebabnya apa? Penyebabnya ya karena lahan ini kan lahan adat, Mhm. tidak bisa diganggu. Betul. Jadi mau bikin apa? Kita mau bawa orang punya barang terus semua jadi masalah kan tidak bisa. Ibu tahu lahannya 10 kali 10 Ya. itu harganya 70 juta. Itu harga Harga di sana. Ya, harga di sana. Jadi kita tidak bisa ganggu. Kalau ibu punya duit ya silakan beli lahan untuk digunakan. Kalau tidak bisa jangan dipaksakan. Oh, Jadi hutan adat ini bisa dibeli. Bisa dibeli. Yang punya siapa? Itu yang Pemilik bilang nelayan yang kemarin ibu bilang Mandoapi. Oh, oke. Kepala suku ya. Salah satunya Pak Desa. Punya wilayah ada. Oke. Ini dia wilayahnya luas. Itu Tapi kan ini hutan adat. Itu hak mutlak ya. Iya. Itu tidak bisa diganggu. Itu sama saja kita istilahnya timbulkan konflik di atas, konflik masalah di atas masalah. Jadi kita pilih jalan amannya saja. Yang hutan adat tidak boleh diganggu. Kalau ibu punya duit silakan beli lahan lalu dibangun. Selesai persoalan. Kalau untuk masalah di sini sudah dibeli semuanya oleh perusahaan, oleh pengusaha, Pengusaha. pengusaha kecil, ruko-ruko.
Tapi Itu mendatang semua. tapi digunakan untuk ini untuk pemukiman. Kalau mereka kan banyak duit jadinya. Pas. Jadi gambarannya rumah kita mau bangun di mana? Coba. Mestinya kita mau bangun di mana? Itu sampai kita bangun masalah Kita ya. mau bangun di mana? Betul. Saya sedang karena memang aturan adat saya tidak terlalu paham. Karena kan kalau saya sebagai orang luar ya, tapi Ya. mudah-mudahan jangan tersinggung maksud saya gitu ya. Ini kan saya berbicara secara orang awam. Ya. Harusnya kan prioritasnya itu kan pembangunan untuk masyarakat desa ya. Ini semuanya dijual untuk perusahaan. Nah, dari sejarahnya pemilik hutan adat ini kan kepala suku. Masyarakat di sini bukankah keturunan satu suku ini? Tidak. Ini sudah ada pemilik wilayahnya, punya keturunannya, punya wilayah. Punya wilayah, Ya. tapi orang masyarakat di desa itu orang Ada. luar kan? Ada orang luar, tapi itu beli. Sudah Bertempat di situ Kita dibeli. buat. Oh, dibeli. Iya. Tetapi kalau masyarakat yang satu Lokal. garis keturunan dengan Itu mereka punya wilayah ada ini, tapi tidak bisa dibagi ke yang lain karena itu sudah dibagi kepada turunannya. Oke, berarti turunannya yang bisa mengelola itu. Ya. Kalau yang dijual ya dibeli. Oke, kalau terjadi perkawinan campur, misalnya orang luar menikah dengan orang yang Yang punya punya hak tempat. wilayah itu bisa diolah. Itu Lahannya. dibicarakan dulu oleh Iya. mereka punya ondo api itu pemilik wilayah. Ada aturan Ada aturan. adat yang mengatur ya. Iya. Pak? Harus begitu. Kalau saya ibu kawin dengan kemarin kita ngomong-ngomong kawin dengan orang Papua, terus mau masuk ikut orang Papua lalu mengatur untuk kelola tanah sabar dulu. Ya harus begitu aturan. Kita harus negosiasi dulu karena pemilik hak wilayah itu tidak sendirian. Itu pemilik hak wilayah ini itu terlebih daripada bersaudara ya. Saya laki-laki 4 orang, mereka punya wilayah semua. Jadi turunan mereka harus duduk berbicara bersama-sama. Hmm.